Halo, selamat pagi buat Mas Abdi dan Mas Rangga khususnya. Pagi, siang, sore, malam, kapanpun lagi nonton video ini. And what's up internet? Semoga semuanya lagi nonton dalam keadaan sehat-sehat terus ya. Apalagi lagi kondisi kayak gini nih sekarang, lagi wabah virus corona kan. Eh, Dalam video kali ini, saya, Seta Novanto, mahasiswa program vokasi Universitas Indonesia, jurusan hubungan masyarakat, akan membahas tentang 4 topik yang berkaitan dengan virus corona, di mana 4 topik kali ini akan berkaitan juga dengan beberapa topik isu, yaitu yang pertama isu KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang kedua, isu perbenturan kepentingan. Yang ketiga, isu lingkungan. Dan yang keempat, isu hak asasi manusia atau HAM. Nah, topik-topik apa aja yang bakal kita bahas? Kita lihat. Yang pertama, pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Nah, PSBB ini baru diatur sekitar kemarin tanggal 10 April sampai akan direncanakan 14 hari ke depan, which is itu sampai tanggal 23 April. Nah, PSBB ini diatur dalam Pergub DKI Jakarta nomor 33 tahun 2020. Walaupun PSBB ini direkomendasikan dari Bapak Presiden Joko Widodo, baru hanya daerah Jakarta yang menjalankan PSBB ini. Mungkin akan menyusul daerah-daerah lain. Nah, PSBB ini adalah tahap lanjutan dari himbauan physical distancing. Yang pertama kan ada himbauan social distancing, lalu dirubah tuh kata-katanya karena bukan sosial yang kita batasi, tapi juga fisikalnya, secara fisik gitu, badan kita dibatasi jarak antar satu sama lainnya. Nah, himbauan physical distancing ini berjalan beberapa bulan, beberapa hari, namun dirasa belum bekerja dengan maksimal, perlu adanya ketegasan yang lebih. Namun pihak pemerintah Indonesia tidak ingin mengambil ketegasan berbentuk lockdown seperti yang dilakukan negara-negara lain, tapi di Indonesia menyesuaikan dengan keadaan masyarakatnya mengambil PSBB ini, pembatasan sosial berskala besar. Mungkin agak berbeda dengan negara-negara lain yang melakukan mungkin karantina wilayah atau lockdown gitu. Indonesia melaksanakan PSBB. Nah, ada beberapa hal penting yang diatur dalam PSBB ini, seperti pembatasan para pengguna angkutan pribadi yang semula dari angkutan pribadi itu mempunyai kapasitas dibatasi hanya 50% dari kapasitas yang boleh berjalan di jalanan, yaitu seperti mitra ojol itu nggak boleh naik penumpang, dan pengguna mobil pribadi hanya boleh mengangkut misalnya kapasitasnya 6 orang, hanya boleh mengangkut 3 orang. Juga selain itu larangan makan di restoran. Nah, larangan makan di restoran ini harusnya udah berlaku dari dulu ya, karena restoran ini juga salah satu pengumpul masyarakat. Jadi saat ini untuk para pengusaha restoran itu dilarang menyediakan tempat duduk, dan juga kepada para customer restoran hanya boleh bungkus makanannya. Jadi harus bungkus, nggak boleh makan di tempat, atau hanya boleh GoFood atau GrabFood gitu. Dan juga selain itu ada untuk pembatasan olahraga. Nah, bukannya olahraga yang dibatasin, tapi untuk yang suka olahraga sampai jauh-jauh atau yang suka olahraga rame-rame ini dibatasin kali ini. Jadi nggak ada tuh namanya SKJ, senam bareng-bareng, atau lari sampai jauh-jauh. Jadi olahraganya hanya di sekitar rumah aja dalam PSBB ini diatur. Nah, kegiatan PSBB ini sangat berkaitan dengan yang pertama, isu HAM. Kenapa? Menurut saya isu HAM ini dalam PSBB sangat terlihat gitu ya. Kenapa? Karena saya sebagai masyarakat yang merdeka sekarang tidak bisa menggunakan mitra ojol gitu kan. Juga saya tidak bisa makan di restoran gitu. Jadi hak asasi saya sangat dibatasi kali ini. Juga tidak cuma hak asasi manusia, ini juga sangat berkaitan dengan isu lingkungan. Nah, ini agak ditarik mundur ke timeline sebelum diberlakukan PSBB. Nah, PSBB ini kan mirip, cuma agak lebih tegas dari semenjak himbauan social distancing ini. Nah, dari semenjak adanya social distancing dan kemungkinan sampai PSBB dan setelah PSBB gitu, ini sangat
berpengaruh pada isu lingkungan, yaitu kualitas udara khususnya di daerah Jakarta tempat saya tinggal. Data menunjukkan dari Badan Peneliti Atmosfer 8, yaitu kualitas udara Jakarta, ukurannya Air Quality Index. Air Quality Index Jakarta itu menunjukkan di angka 40 sampai 50 gitu. Dan itu sangat signifikan perubahannya. Ini sekarang Jakarta ada di kualitas udara yang baik, yang sebelumnya itu sangat buruk. Kalau Anda cek, Anda sering memperhatikan kualitas udara Jakarta, which is ini adalah perubahan yang baik untuk kualitas udara Jakarta, dan semoga akan bertahan terus gitu. Tapi balik lagi teman-teman, sebenarnya tujuan PSBB ini baik, yaitu memutus mata rantai penyebaran virus corona. Jadi untuk teman-teman kalau bisa patuhi aja aturannya guna memutus mata rantai penyebaran virus corona ini dan Indonesia cepat balik lagi seperti semula. Yang kedua, pelarangan mudik. Nah, pelarangan mudik ini mulai diberlakukan oleh beberapa daerah di Pulau Jawa khususnya, yaitu di daerah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur juga berkoordinasi dengan daerah istimewa Yogyakarta. Walaupun pelarangan mudik ini belum ada peraturan resminya dari negara. Nah, pelarangan mudik ini masih harus dikaji lebih dalam lagi. Kenapa? Jika tidak, ini sangat berkaitan dengan isu perbenturan kepentingan. Bagaimana misalnya jika ada satu masyarakat yang tidak mampu hidup di satu daerah, misalnya perantau dari Jawa Tengah yang merantau ke Jakarta, dia karena adanya social distancing dan juga PSBB ini tempat pekerjaannya ditutup dan dia tidak punya pekerjaan, lalu dia kehabisan uang dan dia terlantar di Jakarta. Bagaimana jika dia harus pulang ke kampungnya? Dan misalnya ada satu anak sanak keluarga yang meninggal di kampung halaman dan kita ya harus datang ke kampung. Apakah pulang kampung seperti itu juga dibatasi? Nah, selain perbenturan kepentingan antara kepentingan urgent tadi dengan kepentingan keselamatan kesehatan, ini juga berkaitan dengan hak asasi manusia, yang mana balik lagi seperti yang poin 1, hak asasi manusia sebagai manusia yang merdeka ini kita dibatasi lagi dengan mobilitas kita dalam berpindah antar daerah, ini sangat dibatasi. Ini sangat berkaitan dengan hak asasi manusia. Yang ketiga, ada distribusi peralatan kesehatan. Peralatan kesehatan seperti apa? Yaitu APD, juga alat rapid test, masker, ataupun kebutuhan masyarakat. Dan ini sepertinya ada kejanggalan dalam distribusi kali ini, karena cukup jadi perhatian sebagian kalangan masyarakat. Dilihat distribusi ini tidak berjalan dengan baik begitu. Nah, topik pendistribusian peralatan kesehatan ini sangat berkaitan dengan isu KKN. Kenapa? Karena dicurigai distribusi yang tidak berjalan dengan baik ini adanya stigma masyarakat yang memunculkan bahwa pihak pendistribusian, which is itu pihak-pihak berwenang dalam kasus kali ini, dia tidak melakukan distribusi dengan baik. Apakah ada korupsi di sana? Apakah ada nepotisme di sana? Seperti yang dilihat pada distribusi rapid test. Sempat didengar bahwa akan diutamakan yang menjalankan rapid test adalah pihak-pihak dari Dewan Perwakilan Rakyat gitu. Ini sangat menunjukkan nepotisme, bahwa rapid test yang seharusnya untuk mereka-mereka yang dekat dengan para PDP atau daerah-daerah zona merah, malah diinginkan dikhususkan kepada mereka yang kaum legislatif atau bahkan mungkin saja pihak eksekutif lebih diutamakan dalam pendistribusian alat kesehatan. Nah, yang keempat, ada pembebasan narapidana dari lapas. Nah, pembebasan narapidana ini dilakukan di beberapa lapas di Indonesia, khususnya lapas-lapas yang ramai dan padat.
mereka dilakukan pembebasan karena demi memutus mata rantai penyebaran virus corona khususnya di lingkungan lapas agar tidak terjadi penyebaran, karena dilihat lapas cukup padat itu jarak antar satu dengan yang lain di sana. Jadi akhirnya diturunkanlah surat untuk pembebasan narapidana selama masa penyebaran wabah corona ini. Nah, dalam pembebasan narapidana kali ini sangat berkaitan dengan isu perbenturan kepentingan. Kita bisa lihat memang kepentingan pembebasan narapidana adalah dalam rangka memutus mata rantai penyebaran virus corona khususnya di lingkungan lapas. Namun pembebasan narapidana yang belum pasti mereka itu narapidana apakah sudah direhabilitasi dengan baik di lingkungan lapas dapat juga menimbulkan kriminalitas lagi yang bisa terjadi, apalagi di saat-saat seperti ini. Lapangan pekerjaan pada menutup lapangan pekerjaannya, perusahaan-perusahaan pada menutup lapangan pekerjaannya, itu juga menjadi mereka tidak mempunyai pekerjaan di rumah. Itu memungkinkan adanya kriminalitas yang cukup tinggi di lingkungan masyarakat. Itu tadi penjelasan dari saya tentang 4 topik berkaitan dengan pandemi virus corona. Semoga adanya virus ini gak cuma jadi ancaman wabah penyakit bagi manusia, tapi juga kita bisa ambil pelajaran dari adanya wabah ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada yang sudah memberi perhatian. Terima kasih atas perhatiannya, dan dari saya jangan lupa tersenyum, beribadah, beramal baik, dan berolahraga. Semoga cita-cita kita dapat tercapai dan semoga dunia ini lekas pulih kembali dan wabah cepat hilang dari muka bumi ini. Terima kasih. I'll see you next time. Bye.